drink it. Let's do it. Let's drink it. Let's do it. I wanna hear you say. Let's drink it. Let's do it. 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 Here we go. Drink it. Sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh sukacita, kami menyambut Bapak, Ibu, orang tua, wali siswa, beserta segenap siswa-siswi TK, SD, Harapan Bangsa dalam acara live streaming pembukaan tahun ajaran baru tahun 2020-2021. Adapun susunan acara pembukaan tahun ajaran baru 2020-2021 adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3. Doa pembukaan oleh Bapak Andre. 4. Sambutan Ketua Yayasan oleh Bapak Kristion SS SPT. 5. Pesan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Ade Surya Tarigan. 6. Sambutan Kepala Sekolah TK Harapan Bangsa oleh Ibu Nani Mardiastuti SPD. 7. Sambutan Kepala Sekolah SD Harapan Bangsa oleh Ibu Si Ferawati SPD. 8. Pengenalan lingkungan TK Harapan Bangsa. 9. Pengenalan lingkungan SD Harapan Bangsa. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah doa penutup oleh Bapak Pendeta Otniel Lumowa. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Doa pembukaan oleh Bapak Andre. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik semua, kita mau berdoa bersama-sama. Puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih anugerah-Mu yang besar di dalam setiap kehidupan kami. Kalau hari ini kami dari Sekolah Harapan Bangsa akan melalui tahun ajaran yang baru di tahun 2020-2021, kami butuh pertolongan yang daripada Engkau, kami butuh hikmat yang daripada Engkau kepada setiap kami, para guru pengajar, staf yang ada, buat para siswa yang ada, buat para orang tua yang ada. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, berikan kami satu kesatuan Tuhan, untuk kami boleh bekerja bersama-sama dan nama Tuhan boleh ditinggikan dan dipermuliakan. Kami butuh kekuatan yang daripada Engkau, kami butuh pertolongan-Mu, kami butuh penyertaan-Mu di dalam setiap kegiatan kami, karena kami yakin dan percaya saat kami mengandalkan Engkau di dalam setiap kegiatan kami akan melihat perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang besar boleh terjadi, khususnya buat Sekolah Harapan Bangsa yang ada, baik dari playgroup, baik dari TK, baik dari SD. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kegiatan belajar kami, dan kami yakin percaya Tuhan Kau memberkati buat acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam kuat kuasa tangan-Mu, dan kami mau buka Tuhan buat tahun ajaran yang baru ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sambutan Ketua Yayasan oleh Bapak Kristion SS SPT. Shalom, senang sekali hari ini kita bisa ketemu meskipun hanya lewat live streaming, tapi saya percaya ini tidak memisahkan kita dari persaudaraan dan keluarga Harapan Bangsa. Hari ini kita bersyukur kalau tahun ajaran 2019-2020 sudah kita lewati, dan mulai hari ini kita akan memulai babak baru di tahun ajaran 2020-2021. Saya percaya kalau Tuhan sudah menyertai kita di tahun ajaran 2019-2020, maka di tahun ajaran yang baru ini Tuhan pasti akan menyertai kita. Puji Tuhan, tahun ini juga Tuhan mempercayakan kepada kami Yayasan Harapan Bangsa Mulia untuk mengcover TK, THB di Magetan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Namun demikian, kami bukanlah siapa-siapa. Kami tetap butuh kerjasama yang baik dengan Bapak Ibu semuanya, supaya kita bisa bersama-sama mendidik anak-anak kita. Bapak Ibu mendampingi anak-anak di rumah, mendidik mereka, mendampingi mereka ketika mereka belajar. Kami para pendidik akan bekerja semaksimal mungkin, sebaik mungkin untuk mereka. Dan saya percaya kerjasama yang baik ini akan membentuk satu generasi baru yang mulia, yang berakhlak dan cinta akan Tuhan. Saya percaya Sekolah Harapan Bangsa akan menghasilkan generasi-generasi yang hebat, yang cinta akan Tuhan, berkarakter ilahi, dan menjadi penerus bangsa. Demikian dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Pesan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Ade Surya Harigan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam acara penyambutan tahun ajaran baru, baik itu untuk TK dan SD Harapan Bangsa Pati. Sudah dikasih oleh Tuhan karena situasi dan kondisi yang sama-sama kita alami hari ini, sehingga acara ini harus berjalan secara online. Saya berharap berjalannya secara online tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi antusias kita semua untuk memasuki atau menyambut daripada tahun ajaran yang baru. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat sama-sama Ibrani pasalnya yang ke-12. Saudara, kalau kita melihat Ibrani pasalnya yang ke-12, maka di situ akan kita melihat secara perikopnya saja dikatakan nasihat supaya bertekun di dalam iman. Sekali lagi,
nasihat supaya bertekun di dalam iman. Ibrani pasal 12 tidak bisa dipisahkan dengan Ibrani pasalnya yang ke-11. Karena Ibrani pasal yang ke-11 menceritakan bagaimana para pendahulu kita, saksi-saksi iman. Dengan iman mereka mengalami hal-hal yang luar biasa. Mereka mengalami keajaiban Tuhan, janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Tapi di sisi yang lain, dengan iman juga, beberapa dari antara mereka mengalami yang namanya penderitaan, mengalami yang namanya siksaan, mengalami yang namanya tekanan dalam kehidupan. Jadi saya mau beritahu buat setiap kita bahwa apapun situasi dan kondisinya, bukan soal bicara situasi, bukan soal bicara kondisi, tapi yang satu hal yang saya ingin pastikan bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, baik dalam hal yang namanya kegembiraan maupun dalam kita mengalami yang namanya tekanan dalam kehidupan. Seperti kita alami sama-sama pada hari ini, setiap kita mungkin mengalami yang namanya tekanan dalam kehidupan, sehingga mungkin ada beberapa di antara kita atau rekan-rekan kita yang mulai lemah imannya. Tapi hari ini Ibrani pasal 12 mengingatkan kita untuk kita terus bertekun di dalam iman, supaya kita terus bertekun di dalam iman sehingga sampai akhir hidup kita boleh terus dan tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita lihat Ibrani pasal 12, maka ada beberapa poin yang akan menjelaskan, yang akan menjadi nasihat buat kita supaya kita bertekun di dalam iman. Karena waktu yang terbatas pada hari ini, saya ingin menyampaikan satu poin saja dari Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ketiga. Apa yang dikatakan Ibrani 12 ayatnya yang ketiga? Bagaimana supaya kita bertekun di dalam iman kita? Apa yang harus kita buat, kita kerjakan, dan menjadi gaya hidup buat setiap kita? Kita lihat Ibrani pasal 12 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian, "Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa." Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Ibrani pasal 12 ayat yang ketiga mengingatkan kita untuk kita boleh terus bertekun di dalam iman. Saudara dan saya diminta untuk kita selalu mengingat akan Tuhan, mengingat akan kebaikan Tuhan, mengingat akan apa yang Tuhan sudah buat, Tuhan sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Kenapa kita harus mengingat kebaikan Tuhan, mengingat apa yang Tuhan sudah buat dan kerjakan dalam kehidupan kita, mengingat akan pribadi Tuhan? Ayat ini menjelaskan supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Supaya saudara dan saya jangan menjadi lemah dan putus asa. Artinya sederhana, kalau kita jadi orang yang enggan mengingat kebaikan Tuhan, maka kita akan jadi orang yang mudah lemah dan putus asa. Tapi kalau kita menjadi pribadi yang senantiasa mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, maka saya percaya mengingat kebaikan Tuhan akan mendatangkan kekuatan yang baru, akan membuat kita berdiri teguh, akan membuat kita memiliki harapan, kita melihat harapan yang baru di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa orang yang mulai goyah imannya sambil berkata, "Ya ampun, ini sudah 4 bulan kita mengalami demikian. Kenapa Tuhan izinkan terjadi?" Bahkan ada yang bilang, "Ya ampun," ada yang bilang ini bahkan sampai terjadi sampai tahun 2021 dampaknya. Ada yang bilang ini sampai tahun 2022 dampaknya. Tapi hari ini saya cuma mau mengingatkan setiap kita, kalau kita mundur ke belakang dan ingat apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita. Tuhan baik buat kita, bukan cuma sekedar 4 bulan ke belakang. Tuhan baik buat kita, bukan cuma sekedar 2 tahun ke belakang. Tuhan baik buat kita untuk belasan tahun, puluhan tahun, bahkan setiap waktu yang kita lewati, kita bisa ingat, kita bisa lihat bagaimana kebaikan Tuhan menyertai setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan tukar kebaikan Tuhan yang puluhan tahun yang menyertai setiap kita hanya sekedar dengan penderitaan yang bakal kita alami setahun atau 2 tahun ke depan. Tidak ada nilainya, sangat jauh sekali perbandingannya. Karena itu hari ini saya cuma ingin mengingatkan, yuk sama-sama, semua kita mengalami masa sulit, tapi biarlah kita selalu mau mengingat akan kebaikan Tuhan, mengingat akan kasih Tuhan, mengingat akan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Di masa-masa sulit yang saya alami,
sebelum masa-masa COVID seperti ini terjadi. Setiap kita pasti punya masa-masa sulit. Saya juga melewati masa-masa sulit. Tahukah saudara yang seringkali menjadi kekuatan buat hidup saya, menjadi kekuatan buat istri saya? Kita sama-sama ambil waktu. Ambil waktu bukan buat yang lain. Ambil waktu untuk duduk diam dan mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya rasakan betul-betul saat saya mengingat kebaikan Tuhan, saat saya mengingat apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan saya. Ini yang saya alami. Ada kekuatan yang baru. Saya lihat ada harapan. Saya lihat ada hal yang menggairahkan kembali terjadi dalam kehidupan saya. Saya percaya inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mari ingat kebaikan Tuhan, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Mari kita ingat kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu, untuk dalam situasi dan kondisi apapun kami boleh mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Situasinya boleh berubah, tapi kami percaya kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Pribadi Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan selalu menyertai setiap kami. Terima kasih untuk kemurahan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Itu saja yang saya bisa bagikan. Harapan saya bisa menjadi kekuatan, menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sambutan Kepala Sekolah TK Harapan Bangsa oleh Ibu Nani Mardiasati, SPD. Salam Harapan Bangsa. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anak yang kukasihi, senang sekali pada pagi hari ini kami bisa menerima kehadiran anak-anak untuk menjadi bagian dari keluarga besar Sekolah Harapan Bangsa Pati pada tahun pelajaran 2020-2021. Kita bersyukur di tengah pandemi COVID-19 masih tetap terus diberikan karunia untuk berkarya dan berkreativitas. Namun sesuai dengan imbauan pemerintah, kami tetap akan memprioritaskan keselamatan dan kesehatan anak-anak. Oleh sebab itu, pembelajaran di kelompok bermain dan taman kanak-kanak Harapan Bangsa Pati akan kami laksanakan secara daring atau online. Tetapi tidak menutup kemungkinan bagi kami untuk mengadakan kunjungan ke rumah-rumah dengan pembelajaran yang berorientasi kepada siswa dengan kegiatan yang menantang dan menyenangkan. Kami percaya akan dapat membangun dan menciptakan generasi berkualitas dalam hal karakter, kreativitas, dan kemampuan sesuai dengan visi Sekolah Harapan Bangsa. Kiranya Tuhan Yesus dengan pancaran kasih setianya akan terus menjaga tumbuh kembang tunas-tunas mudanya di Sekolah Harapan Bangsa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sambutan Kepala Sekolah SD Harapan Bangsa oleh Ibu Siferawati, SPD. Shalom Bapak Ibu beserta teman-teman semua. Saat ini merupakan saat yang berbahagia karena kita memasuki tahun ajaran yang baru, yaitu tahun ajaran 2020-2021. Meskipun awal tahun ajaran ini masih diwarnai dengan adanya pandemi COVID-19, namun kiranya itu tidak mengurangi semangat kita untuk tetap terus belajar dan tetap terus berkarya. Selamat datang kepada seluruh orang tua, wali siswa, beserta dengan putra-putrinya yang saat ini telah menjadi siswa kelas 1 SD Harapan Bangsa. Saat ini kita merupakan satu keluarga besar, yaitu keluarga besar SD Harapan Bangsa. Mari bergandengan tangan, belajar bersama, bertumbuh bersama di tempat ini. Dan kepada segenap orang tua, wali siswa, beserta dengan putra-putrinya yang saat ini telah menduduki tingkat kelas yang baru, kami mengucapkan selamat, serta tetap semangat memasuki tahun ajaran baru, memasuki kelas yang baru.
Pepatah mengatakan tidak ada gading yang tidak retak. Mungkin di tahun ajaran yang lalu terdapat satu atau lain hal yang kurang berkenan di antara kita selama kita berinteraksi di dalam keluarga besar SD Harapan Bangsa. Untuk itu, kiranya kita dapat saling berbenah diri agar selanjutnya kita bersama-sama menjadi lebih baik dan lebih baik lagi di tahun ajaran baru ini. Dengan semangat yang baru, marilah kita bersama-sama menjadikan SD Harapan Bangsa menjadi rumah besar kita. Kita semua, saya, engkau adalah anggota keluarga besar SD Harapan Bangsa. Marilah kita saling menjaga satu dengan yang lain demi terpeliharanya rumah besar kita ini. Akhir kata, biarlah berkat Tuhan senantiasa mengalir atas rumah besar kita, atas SD Harapan Bangsa, mengalir atas setiap keluarga orang tua siswa yang ada, mengalir atas setiap guru serta staf dan karyawan yang ada, mengalir atas setiap siswa-siswi yang ada, dan di atas semuanya biarlah hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Amin. Pengenalan lingkungan TK Harapan Bangsa. Selamat datang peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Selamat datang di Sekolah Ramah Anak Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak Harapan Bangsa Pati. Kelompok bermain dan Taman Kanak-Kanak Harapan Bangsa Pati terletak di Jalan Supriyadi RT 10 RW 5 Desa Juanalan, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Ketika memasuki gerbang sekolah, para orang tua dapat menunggu anak-anak di tempat tunggu yang disediakan. Selanjutnya, anak-anak dapat bereksplorasi untuk menemukan dunianya, bermain dan belajar di sentra seni, jiplak, gunting, kolase, dan banyak lagi kegiatan yang berhubungan dengan sentra persiapan, kita belajar mengenal huruf, angka, mengenal warna, seru deh pokoknya. sentra bahan alam. Sentra bahan alam itu kegiatan kita untuk mengasah sensori motor kita, yaitu pada tangan kita. Sentra balok. Di sentra balok bisa membangun dengan balok yang ada sesuai dengan tema kita nanti. Selain itu, teman-teman juga bisa membangun dengan Lego. Dan sentra perang. Dokter, menjadi polisi, menjadi tentara, dan juga masih banyak profesi yang lain yang bisa kita mainkan. Anak-anak juga bisa dengan mudah menemukan ruang kepala sekolah dan guru, ruang makan dan dapur, halaman tempat bermain. Guru-guru yang akrab disapa dengan panggilan teacher juga selalu siap untuk mendampingi dan membimbing anak-anak dalam bermain dan belajar. Dengan kurikulum 13 PAUD, para guru merancang, melaksanakan, dan menilai kegiatan siswa yang bermuara pada kecakapan dan kemandirian untuk menyongsong masa depan. Meskipun di awal tahun pelajaran ini bangsa kita masih terdampak pandemi corona, hal ini justru memberikan semangat kepada kita para guru, para orang tua, dan anak-anak untuk lebih bersinergi. Itu menolong kita untuk mengerti bahwa kebaikan dan kemajuan anak-anak sangat memerlukan kerjasama, pengertian, dan kebersamaan. Pengenalan lingkungan SD Harapan Bangsa.
Pendeta Othniel Lumowa. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu guru, shalom para orang tua murid, shalom anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan mengadakan doa untuk menutup seluruh rangkaian acara pembukaan tahun ajaran baru yang sudah mulai berjalan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur bahwa seluruh rangkaian acara pembukaan tahun ajaran baru 2020-2021 sudah berjalan dengan baik. Siang hari ini Tuhan, hamba berdoa menyerahkan semua para guru yang akan mengajar, baik di PAUD, TK, SD. Tuhan tolong hikmat, marifat, kekuatan dari Tuhan menyertai mereka. Kami juga berdoa buat anak-anak yang sekolah di Sekolah Harapan Bangsa, berikan hikmat, marifat, kepandaian kepada anak-anak kami Tuhan, supaya anak-anak kami dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Kami juga berdoa buat semua orang tua daripada anak-anak ini. Tuhan tolong, Tuhan berkati dalam usaha pekerjaan mata pencahariannya, supaya dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada para orang tua murid, nama Tuhan boleh ditinggikan dan dipermuliakan. Sekali lagi kami menyerahkan seluruh keluarga besar Sekolah Harapan Bangsa dalam tangan kasih karunia Tuhan, supaya sekolah ini menjadi alat untuk membesarkan, mendidik anak-anak di dalam jalan yang takut akan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, Tuhan campur tangan supaya pandemi COVID-19 segera selesai dan anak-anak bisa sekolah kembali seperti biasa. Di atas semuanya kami memuliakan Tuhan buat kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah live streaming pembukaan tahun ajaran 2020-2021 Sekolah Harapan Bangsa. Akhir kata, kami mengucapkan selamat memasuki tahun ajaran baru dengan semangat dan sukacita.